Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everybody, sobat YouTube dimanapun anda berada. Masih bersama saya di SAS Channel Tutorial dan Review, channel yang membahas seputar aplikasi smartphone, channel yang selalu berbagi tips dan trik cara menggunakan beragam aplikasi di handphone anda. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk anda yang sudah mengklik video ini. Saya doakan semoga anda selalu sehat dan bahagia, tidak kurang suatu apapun, dan dimurahkan rezekinya, amin. Dan di video kali ini akan saya bahas tentang tutorial KineMaster khusus untuk pemula ya, yaitu cara membuat video kembar ya. Siapa kamu? Ganggu aja orang lagi syuting. Siapa kamu? Kamu itu yang KW, kamu yang KW, saya yang ori. Saya yang ori, kamu yang KW. Kamu yang ori, nah, saya yang KW. Salah ngomong. Kayaknya salah ngomong, saya aja yang ngomong. Ya udah, kita shoot aja biar adil. Lalang asing buang, kaki calang gigile bolang. Kan ya udah, yang kalah kan 5, kamu 1. Oke, lanjut. Ya udah. Oke teman-teman semua, kali ini akan saya bagikan tutorial KineMaster untuk pemula ya, yaitu cara membuat video kembar ya, seperti tadi. Tapi sebelum saya bahas ke tutorialnya, bagi anda yang baru mampir dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika anda suka videonya, dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, kita simak saja videonya, check it out. Untuk langkah pertama, kita buat dulu videonya ya. Video kembar ini dibikin 2 adegan ya. Adegan pertama seperti ini, karena ini video kembar jadi dibagi menjadi 2 ya. Posisikan objeknya berada di pinggir ya, terserah anda mau di pinggir kanan atau di pinggir kiri untuk memulainya. Selanjutnya kita bikin video adegan kedua ya, seperti ini. Saya bikin di sebelah kanan ya, atau di sebelah kiri ini. Usahakan objek orangnya berada di pinggir ya, agar ruangnya terbagi menjadi 2 seperti ini ya. Oke, jika sudah, kita masuk ke KineMaster. Oke, jika sudah, kita masuk ke aplikasi KineMasternya ya. Kita buat project baru ya. Lalu kita pilih aspek rasio 16:9, lalu kita klik berikutnya. Kemudian kita masukkan video yang sudah kita buat tadi ya. Masukkan video pertama. Sebelum kita edit, kita setting dulu ya. Untuk soundnya kita buka ya, kita naikkan 200%, lalu kompresornya kita aktifkan agar suaranya maksimal ya. Jika sudah, kita centang, lalu kita klik videonya. Kita perlu mengedit pencahayaan dan gambarnya agar lebih maksimal dan lebih jernih kualitas gambarnya. Kita klik di sini. Biasanya saya pilih filter warna jelas ya di sini. Lalu saya pilih yang P05. Oke, jika sudah, kita centang. Lalu kita klik lagi videonya. Kita klik penyesuaian ini ya. Kecerahannya saya turunkan ya. Ini sifatnya opsional ya, tergantung dari kualitas videonya ya, karena tadi agak silau ya. Untuk kontrasnya saya tambahkan di angka 20 ya. Lalu saturasinya saya tambahkan juga di angka 20. Kemudian untuk getar saya tambahkan di angka 30. Lalu suhunya saya turunkan di minus 100% ya. Ini sifatnya opsional ya, bergantung dari kondisi pencahayaan di video yang anda buat ya. Kemudian untuk highlightnya saya tingkatkan di 100 ini ya. Kemudian bayangannya saya tetap di 0. Jika dirasa sudah cukup, kita klik centang ya. Lalu kita ekspor dulu ya, sebelum dipotong dan diedit. Kita ekspor di sini ya. Kita pilih yang Full HD aja, lalu klik simpan. Kita tunggu sampai proses ekspornya berhasil ya. Oke, jika sudah, kita masukkan lagi video yang kedua ya, yang kita buat adegan kedua ya.
Ini adegan yang kedua ya. Lalu kita klik videonya, kita buka soundnya ya, agar maksimal kita tambahkan, kita naikkan di angka 200. Lalu kompresornya kita buka. Oke, jika sudah kita klik centang, lalu kita klik lagi, kita buka. Untuk filter warna saya pilih seperti tadi. Jadi antara video pertama dan kedua semua settingan harus sama ya, nggak boleh berbeda ya, agar nanti pada saat proses penyatuan video ini bisa maksimal ya, dan bisa sinkron. Oke, kita pilih yang jelas seperti tadi, lalu kita pilih V05 ya. Jika sudah, kita centang, lalu kita klik lagi time videonya, kemudian kita pilih penyesuaian ya, kita turunkan kecerahannya di angka 20 ya. Nah, lalu untuk kontrasnya kita naikkan plus 20 ya. Kemudian saturasinya juga kita tambahkan di angka 20 ya. Untuk getarnya di angka 30 ya. Dan suhunya kita turunkan di angka minus 100%. Kemudian highlightnya kita tingkatkan di angka 100. Oke, jika sudah, kita klik centang, lalu kita ekspor video di sini ya. Seperti biasa, menyesuaikan tadi kita ambil di angka Full HD aja ya. Kalau terlalu tinggi nanti memakan memori ya. Oke, kita ekspor aja, klik simpan di sini. Kita tunggu saja proses ekspornya masih berjalan ya. Oke, selanjutnya setelah video itu diekspor, kita masukkan ya video yang sudah diekspor tadi. Kita klik di ekspor ini, lalu kita klik video yang sudah diekspor tadi seperti ini, dan coba kita putar dulu. Seperti ini ya. Oke, kemudian kita klik di lapisan ya untuk memasukkan video yang kedua ya. Kita cari di video yang diekspor tadi, kita klik kayak gini. Nah, kemudian kita pilih di icon layar ini ya, lalu kita pilih di bagi sebelah kiri ya, karena video yang kedua ini berada di sebelah kiri seperti ini. Oke, lalu kita klik centang, kita play, lalu kita atur ya posisinya, percakapannya, semua gerakannya kita sinkronkan ya antara video satu dengan kedua ya. Oke, jika antara kedua video yang sudah digabungkan dan sudah sinkron ya di kedua video adegan ini, bisa kita ekspor ya. Kita review dulu ya, kira-kira seperti ini ya. Jika dirasa sudah pas dan sudah sinkron, bisa kita ekspor ya. Ekspor di sini, tinggal kita pilih mau ukuran yang apa, yang 4K, yang UHD atau yang Full HD. Saya pilih yang Full HD aja ya. Kita ekspor sambil menunggu prosesnya seperti ini ya. Oke, seperti itu aja ya teman-teman, cara membuat video kembar atau cloning video ya di KineMaster. Anda bisa mempraktekkan ya, dan Anda bisa membuat kreasi video ya sesuai dengan imajinasi dan kreativitas Anda di KineMaster ya. Caranya kurang lebih seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal video sampai akhir. Dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Anda bisa mengeditnya
jauh lebih baik ya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Dan jangan lupa bagi Anda yang baru bergabung dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu, klik icon loncengnya, pilih semua agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.